Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah Lady Qi merenung sejenak, dia berkata, meskipun kata-kata rekan Daois Han sangat mungkin, itu masih tebakan. Saya harap Anda rekan Taois akan membahas masalah ini hanya di antara para pembudidaya jiwa baru lahir lainnya untuk mencegah kekacauan yang tidak perlu. Namun, jika Moulan benar-benar ingin melakukan konfrontasi besar, sage ilahi mereka pasti akan mengambil tindakan. Prajurit mantra tahap Nas Chen Sol yang terlambat ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Saya akan memberi tahu Penatua Wei Wuya tentang ini, dan melihat apakah tiga pembudidaya hebat dapat berkumpul bersama dan menangani masalah ini. Seorang lelaki tua keriput dengan cemas menganggukkan kepalanya, Nyonya Qi masuk akal. Masalah ini mendesak. Ketika kami kembali, kami akan segera memberi tahu sekte kami tentang masalah ini. Para pembudidaya lainnya juga setuju, semua tahu bahwa masalah itu serius. Setelah itu, para pembudidaya mulai mendiskusikan beberapa hal dan memutuskan untuk terlebih dahulu mengirim beberapa bala bantuan untuk memperlambat Moulan. Han Li, kakak senior Lu, dan anak naga api berjalan keluar dari aula berdampingan. Ketika mereka tiba di luar, Han Li mengerutkan kening. Elder Lu melihat ekspresi Han Li dan bertanya dengan terkejut, apakah ada yang salah dengan junior? Tidak apa. Hanya ada seorang kenalan lama yang ingin bertemu dengan saya. Aku takut itu akan memakan waktu sebentar. Saudara senior Lu, saudara Lan, silakan. Aku akan segera kembali. Penatua Lu menganggukkan kepalanya dan tersenyum, ya, tentu saja. Kami pertama-tama akan kembali untuk berdiskusi di antara para pembudidaya dari aliansi Dao Surgawi, dan kemudian mengirim informasi kembali ke saudara senior kami. Kami akan melihat bagaimana masing-masing sekte aliansi kami akan menangani masalah ini. Anak naga api juga menanggapi dengan senyuman. Han Li memberi hormat sebagai tanggapan sebelum perlahan berjalan pergi. Penatua Lu berdiri di pintu masuk aula dan melirik ke arah yang diambil Han Li. Apakah ada sesuatu yang dikhawatirkan oleh saudara Lu? Anak naga api bertanya dengan senyum misterius. Meskipun hati Penatua Lu gelisah, dia mempertahankan ekspresi tenang, khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Anak naga api tersenyum dan berkata, kakak Lu seharusnya sudah menebak. Rekan Taois Han berasal dari lembah Maple Kuning dan Linghu eksentrik itu mendekati akhir masa hidupnya seperti kakak senior Anda. Karena Linghu adalah satu-satunya pembudidaya jiwa baru lahir di lembah Maple Kuning, dia mungkin sudah terbakar dengan kecemasan. Meskipun ini mungkin tidak menjadi masalah bagi sekte yang lebih kecil. Bagi sekte sebesar lembah Maple Kuning, tidak adanya perlindungan dari seorang pembudidaya Nas Chen Sol kemungkinan dapat menyebabkan pemusnahan sekte. Akan aneh jika eksentrik Linghu bukan orang yang memberi Han Li transmisi suara. Saudara Lu tidak segera menanggapi, dia merenungkan sejenak sebelum bertanya, bagaimana Brother Lan mengetahui asal-usul junior Han? Saya tidak ingat pernah menyebutkan. Anak naga api menjelaskan, saudara Lu tidak perlu membicarakannya. Karena sekte Anda tiba-tiba memperoleh sesepuh muda yang baru naik, sekte pedang kuno kami merasa perlu untuk menyelidiki. Penatua Lu terdiam. Tetapi setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara junior Han hanya mengatakan bahwa dia akan menemui seorang kenalan lama. Jika dia awalnya berniat untuk kembali ke lembah Maple Kuning, dia pasti sudah melakukannya. Dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Naga api anak menggelengkan kepalanya, itu mungkin benar, tetapi Linghu eksentrik adalah rubah tua yang licik. Karena dia mengundang Han Li, dia seharusnya memiliki kepercayaan diri untuk meyakinkannya. Penatua Lu terdiam sejenak. Akhirnya, ekspresi bermasalah muncul di wajahnya dan dia menghela nafas, mari kita serahkan pada takdir. Jika saudara junior Han benar-benar ingin kembali ke lembah Maple Kuning,
apa yang bisa saudara senior saya atau saya lakukan untuk menghentikannya? Han Li berdiri di jalan kecil yang terpencil dan mulai terus mengamati sekelilingnya. Dia kemudian melihat sebuah paviliun 2 lantai. Lebarnya hanya sekitar 20 meter dengan spanduk kecil di pintu masuknya yang bertuliskan "Teh" di atasnya. Ada 2 pembudidaya pendirian yayasan berjubah kuning berdiri di sana. Han Li tersenyum sejenak sebelum mendekatinya. Ketika keduanya melihat Han Li berjalan, mereka dengan hormat memberi hormat, "Salam senior Han. Leluhur menunggumu." Han Li mengangguk dan masuk. Seluruh bangunan itu sangat sunyi seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Han Li ragu-ragu sebelum naik ke lantai 2, dia menemukan seseorang dengan tenang menunggunya. Dia mengenakan jubah kuning dan memiliki kulit pucat, dia adalah leluhur Linghu yang baru saja dia lihat sebelumnya di aula. Dia saat ini sedang duduk di meja segi 8 di tengah ruangan, dan saat ini sedang menyeruput secangkir teh. Tatapan Han Li berkedip dan dia berjalan ke depan tanpa ragu-ragu. Dia diam-diam duduk di seberang leluhur Linghu, memperhatikan bahwa ada cangkir teh yang sudah disiapkan untuknya. Leluhur Linghu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melambaikan tangannya dan menyebabkan teko di atas meja melayang. Itu menuangkan teh ke dalam cangkir di depannya sebelum melayang kembali. Linghu melirik Han Li. Dia perlahan berkata, "Teh roh di sini enak. Apakah kamu tidak akan mencicipinya?" Han Li tersenyum dan mengangkat cangkir ke atas matanya, melirik cairan hijau bening di dalamnya. Han Li kemudian menyesap dan berkata, "Ini cukup baik. Ini benar-benar kelas yang lebih tinggi dari teh roh biasa." Linghu meletakkan tehnya dan tertawa kecil. Dia dengan tidak tergesa-gesa berkata, "Sepertinya rekan Daois Han juga menyukai teh. Sepertinya aku benar bertemu denganmu di sini." Tanpa niat untuk berbicara dalam lingkaran, Han Li berkata, "Tentunya Anda tidak mengundang saya ke sini hanya untuk mencicipi teh roh ini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Leluhur Linghu ini dengan jelas mengenalinya. Han Li sudah bisa menebak kenapa dia diundang ke sini. Karena rekan Daois sangat tidak sabar, saya tidak akan berbicara dalam lingkaran. Apakah rekan dan bersedia untuk kembali ke lembah Maple Kuning sebagai penatua? Leluhur Linghu dengan tenang berbicara. Kembali ke lembah Maple Kuning. Han Li tidak mengungkapkan sedikit pun perubahan ekspresi dan hanya menatap cangkir teh di tangannya. Kilatan terang bersinar dari mata leluhur Linghu dan dia perlahan berkata, "Tidak perlu menyebutkan bagaimana Anda diperlakukan salah di masa lalu, saya harus memberi tahu Anda bahwa umur saya hampir habis. Saya hanya punya waktu 20 tahun lagi sebelum saya mati. Selama Anda kembali, lembah Maple Kuning akan menjadi milik Anda. Tentunya Anda tidak akan menyimpan dendam kecil begitu lama." Han Li mengangkat kepalanya dan menatap leluhur Linghu. Dia menggelengkan kepalanya, "Aku tidak lagi peduli dengan masalah masa lalu. Jika saya menemukan diri saya di posisi Anda, saya mungkin akan melakukan hal yang sama. Namun, saya saat ini adalah penatua dari Sekte Awan Melayang. Saya tidak punya niat untuk bergabung dengan sekte Anda. Rekan Taois Linghu, Anda sebaiknya menemukan kultivator lain." Leluhur Linghu dengan dingin tersenyum, "Tentu saja saya tahu Anda telah bergabung dengan Sekte Awan Melayang. Namun, Sekte Awan Melayang masih memiliki 2 tetua lainnya. Apakah Anda tidak harus berbagi kendali? Tidakkah Anda akan senang menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan?" Han Li mengerutkan bibirnya, membentuk seringai tipis. "Aku yakin kamu salah paham. Saya tidak memasuki sekte untuk otoritas. Saya hanya ingin menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi. Saya tidak tertarik untuk mengendalikan sekte." Leluhur Linghu mengerutkan kening, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Rekan Taois Han tidak menyadari betapa bermanfaatnya bagi kultivasi Anda untuk menjadi satu-satunya kekuatan atas sebuah sekte. Anda tidak perlu repot sendiri untuk menemukan obat dan bahan langka.
Anda akan mendapatkan status yang tak tertandingi di dunia kultivasi. Selain itu, tidakkah Anda memiliki minat sedikit pun pada anggota sekte Anda sebelumnya? Banyak pembudidaya dari generasi Anda masih berada di lembah Maple Kuning. Jika tidak ada pembudidaya Nascent Soul untuk melindungi mereka, mereka mungkin juga dipadamkan dalam satu malam oleh koalisi sekte lain. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka? Leluhur Linghu akhirnya mulai sedikit emosi. Han Li tersenyum dan berkata, saya tidak kekurangan obat-obatan dan bahan-bahan roh sebagai penatua sekte awan hanyut. Dan bagaimana saya bisa peduli pada sesuatu yang hampa seperti status dan reputasi di dunia kultivasi? Adapun kematian sekte, itu selalu menjadi kejadian biasa. Tidak peduli berapa lama sekte itu ada, mereka akhirnya menghilang dengan warisan yang hilang. Adapun anggota sekte lama saya tidak akan terlibat dengan mereka. Semoga takdir memperlakukan mereka dengan baik. Ketika leluhur Linghu mendengar tanggapan Han Li, dia mengerutkan kening dan terdiam, dia perlahan mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Dia kemudian berkata, rekan Taois Han, ini jelas bagi saya, tetapi saya sangat berbeda dengan Anda. Saya telah menghabiskan lebih dari 1000 tahun mengawasi lembah Maple Kuning dan saya telah tumbuh sangat terikat padanya. Saya tidak ingin warisannya terputus begitu saya mati. Tampaknya rekan Daois memiliki sedikit minat pada ketenaran atau keuntungan. Namun, jika rekan Taois bersedia menggantikan posisi sebagai tetua agung lembah Maple Kuning, saya bersedia mempersembahkan kekayaan saya sendiri kepada Anda, harta yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Mereka akan sangat berguna untuk kultivasi Anda di masa depan. Petik 2. Setelah beberapa saat terkejut, Han Li menyipitkan matanya dan bertanya, kamu akan meninggalkan warisanmu padaku. Jika saya ingat dengan benar, Anda harusnya memiliki murid pribadi. Leluhur Linghu dengan dingin tersenyum. Di antara murid-murid saya, yang tertinggi hanya memegang kultivasi tahap formasi inti pertengahan. Jika saya meninggalkan warisan saya dengan mereka, itu hanya akan mengundang bencana. Bahkan jika rekan Daois tidak menerima, saya tidak akan meninggalkan sebagian besar harta saya ke sekte. Han Li menggosok dagunya dan merenung. Sejujurnya, Han Li merasakan beberapa godaan oleh kata-kata leluhur Linghu. Namun, dia jelas mengerti bahwa jika dia menerima posisi sebagai tetua lembah Maple Kuning, dia mungkin harus menghadapi banyak masalah dalam 6 sekte Yue dan Persatuan 9 Bangsa, masalah yang akan diselesaikan untuk beberapa waktu. Lebih jauh lagi, dia akan memiliki lebih banyak otoritas sebagai satu-satunya tetua lembah Maple Kuning, tetapi sebaliknya, dia akan mengorbankan kebebasan yang dia miliki dengan sekte awan melayang. Lebih penting lagi adalah masalah yang akan dia hadapi ketika dia menghadapi sekte bulan bertopeng. Setelah berpikir lama, Han Li menggelengkan kepalanya. Terima kasih banyak atas tawaran baik Anda. Namun, saya merasa bahwa masalah ini tidak boleh disebutkan lebih jauh. Petik 2. Leluhur Linghu tidak marah setelah mendengar ini, wajahnya hanya menunjukkan tidak berdaya. Leluhur Linghu menghela nafas dan berkata, karena kamu telah menolak persyaratan ini, tampaknya rekan Taois Han tidak mau terlibat dengan 6 sekte Yue. Jika itu masalahnya, saya punya ide lain. Ekspresi Han Li diaduk dengan rasa ingin tahu. Usulan lain, leluhur Linghu tersenyum pahit. Karena rekan Daois tidak ingin menjadi tetua lembah Maple Kuning, bagaimana kalau saya memberi Anda 3 harta dengan imbalan 3 permintaan bantuan dari lembah Maple Kuning? Tentu saja, permintaan ini akan sesuai dengan kemampuan Anda. Setelah berpikir sejenak, Han Li dengan cepat menganggukkan kepalanya. 3 permintaan dalam kemampuanku. Aku bisa menerima syarat itu. Leluhur Linghu tersenyum tipis di wajahnya dan meletakkan 3 item di atas meja. Sepertinya dia sudah mempersiapkan sebelumnya. Tanpa sepatah kata pun, mata Han Li mengembara ke 3 item di atas meja.
Ada perisai biru mengkilap kecil, botol batu giok merah, dan liontin batu giok hitam legam. Tidak menunjukkan pengekangan, dia meraih perisai biru kecil. Ketika perisai kecil memasuki genggamannya, itu menjadi lembut dan ringan seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Dia memeriksanya lebih teliti dengan terkejut, masih tidak tahu dari mana itu disempurnakan. Leluhur Linghu melirik perisai biru dengan enggan. Ini adalah harta karun kuno yang saya peroleh di masa muda saya. Itu telah menemani saya untuk waktu yang lama. Saya hanya menyebutnya Blue Light Shield. Kemampuannya sangat kuat, terutama dalam hal menahan serangan atribut api. Anda akan menemukan ini benar ketika Anda mengujinya. Han Li mengelus perisai itu sejenak sebelum mengembalikannya ke meja. Dari betapa anehnya harta itu muncul, kata-kata leluhur Linghu seharusnya benar. Dia kemudian meraih botol batu giok merah. Di masa lalu, aku menyelinap jauh ke dataran Moulan dan memusnahkan Iron Wing Demon Beast kelas 7. Botol itu berisi intinya, bahan yang sangat langka. Itu tidak akan kekurangan kegunaan. Inti iblis kelas 7. Han Li dalam hati menghela nafas tapi dia tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Meskipun inti iblis kelas 7 adalah barang yang sangat langka di selatan surgawi, itu tidak begitu berharga baginya. Dia tersenyum dan membuka botol obat. Setelah meliriknya, dia mengembalikannya ke lokasi aslinya. Matanya kemudian beralih ke item terakhir di atas meja. Kali ini, leluhur Linghu hanya memasang senyum aneh alih-alih mengambil inisiatif untuk memperkenalkannya. Tatapan Han Li diam-diam berkeliaran di sekitar liontin batu giok. Setelah merenungkan mantra, Han Li ragu bertanya, jimat giok ini disempurnakan oleh pembudidaya kuno. Jejak kejutan muncul di wajah leluhur Linghu. Dia penasaran bertanya, rekan Taois Han telah melihat jimat batu giok sebelumnya. Menurut apa yang saya tahu, jimat ini unik bahkan pada zaman kuno. Mereka seharusnya menghilang di selatan surgawi, dan bahkan lebih sedikit pembudidaya tanah ini yang tahu tentang mereka. Han Li tersenyum. Saya hanya bertemu dengan sesama Taois yang kebetulan mengetahui hal-hal ini. Aku mendengarnya dari mereka. Leluhur Linghu melirik jimat giok hitam di atas meja dan berkata, jimat giok ini adalah sesuatu yang telah saya pertaruhkan untuk saya dapatkan. Ini pasti berharga, meskipun saya masih belum berhasil memahami cara yang tepat untuk menggunakannya. Hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kemampuannya, kemampuan jimat giok itu mengejutkan. Saya telah menggunakannya beberapa kali untuk menjatuhkan musuh. Itu pasti barang berkualitas yang dibuat dengan cermat oleh seorang kultivator kuno yang berspesialisasi dalam jimat. Leluhur Linghu memanggil jimat ke tangannya dan melantunkan mantra kuno dengan suara teredam, mengubah jimat giok menjadi bola cahaya hitam. Angin yin yang menusuk tulang kemudian bertiup melewatinya, membentuk tangan hitam merah iblis di atas kepala leluhur Linghu. Tangan iblis ini bersinar dengan cahaya hitam merah dan lebarnya lebih dari 1 meter. Tidak hanya sesekali berkedip dengan api yin, itu juga membawa ki menakutkan yang tak terlukiskan yang memenuhi seluruh kedai teh dengan penampilannya. Hati Han Li bergetar saat melihatnya. Setelah saya memperoleh jimat giok ini, saya menghabiskan beberapa ratus tahun mempelajarinya sebelum berhasil menggunakan kemampuan ilahinya. Kecuali jika tangan hantu mendalam ini diserang oleh harta karun tipe yang, itu akan hampir kebal. Adapun sihir atau harta karun kuno yang mungkin ada, kemampuan mereka akan segera berkurang dan mereka akan tetap ditangkap dengan patuh. Bahkan harta karun kelas atas akan berkurang kekuatan dan spiritualitasnya. Saat leluhur Linghu berbicara, dia menginginkan tangan hitam besar itu membengkak beberapa kali ukurannya dan mengambil meja di dekatnya. Api Black Yin diam-diam menyapu meja kayu dan langsung memakannya, bahkan tidak meninggalkan abu. Han Li merasakan napasnya menjadi dingin saat melihatnya. Tangan ini tampak seperti kemampuan Dao Iblis yang mendalam untuk menyerang dengan perasaan spiritual yang termanifestasi,
tetapi karena tangan hitam itu berasal dari jimat batu giok, tidak ada ketakutan akan serangan balik dari bahaya apapun yang mungkin dialami oleh indera spiritual. Adapun api yin itu seharusnya merupakan kemampuan ilahi yang berbeda. Jimat giok ini pasti memiliki kemampuan ilahi lainnya. Sayangnya, saya belum punya banyak waktu dan saya tidak punya banyak kesempatan lagi untuk menemukan rahasianya. Sebaliknya, rekan Taois Han masih punya banyak waktu untuk membuka rahasianya. Namun, sebagian besar kekuatannya telah dikonsumsi. Anda sebaiknya menggunakannya dengan hati-hati. Leluhur Linghu kemudian menunjuk ke tangan hitam dan membuatnya kembali menjadi bola cahaya hitam sebelum terbang kembali ke meja dalam bentuk jimat giok. Han Li tersenyum, tapi dia sangat tertarik dengan jimat giok itu. Bahkan jika jimat itu tidak sekuat yang telah dijelaskan oleh leluhur Linghu, dia akan dapat mempelajari banyak teknik jimat pembudidaya kuno dari jimat giok. Itu akan terbukti sangat membantunya. Setelah leluhur Linghu selesai menyajikan barang-barang itu, dia menyapu lengan bajunya ke seberang meja dan ketiga barang itu menghilang, meninggalkan 3 cakram batu giok putih tembus pandang di tempatnya. Han Li mengalihkan pandangannya ke leluhur Linghu dan dengan tenang berkata, cakram formasi ini adalah alat ajaib yang telah saya sempurnakan secara pribadi. Mereka tidak mampu untuk ditiru. Setelah Anda mati, saya tidak akan menolak permintaan yang dibuat lembah mepel kuning dari saya. Leluhur Linghu tersenyum dan berkata, bagus. Dengan kata-kata ini, saya akan dapat melanjutkan ke hal-hal lain. Sekarang setelah masalah selesai, Han Li pergi karena dia tidak punya urusan lagi di sana. Leluhur Linghu tidak menawarkan banyak perlawanan dan hanya mengucapkan beberapa kata sopan saat dia melihat Han Li pergi. Begitu leluhur Linghu sendirian, senyumnya memudar dan dia menatap meja, tenggelam dalam pikirannya. Han Li tidak segera kembali ke kediamannya begitu dia meninggalkan kedai teh. Sebagai gantinya, dia melirik ke langit dan menemukan daerah terpencil sebelum mengeluarkan slip giok yang diberikan oleh tetua sekte Heaven Peak kepadanya. Setelah membacanya dengan indera spiritualnya, dia memasang ekspresi ragu-ragu.